3 minggu PPKM masih semangat kan? Atau udah ada yang mulai ngerasa bosan stay di rumah aja? Sama kok, kebetulan aku juga masih belum terbiasa dengan perubahan yang cepat akibat pandemi. Kadang tuh suka mikir, apa cuman aku aja ya ngerasain ini? Tapi ternyata hal kayak gini dialamin banyak orang loh. Mungkin dari kalian juga banyak yang ngerasa nggak berkembang, susah banget nemuin support system, atau ngerasa lebih sedih aja gitu selama pandemi. Nah, pas banget nih aku udah terhubung sama narasumber kece yang bakal ngebahas soal semua keluh kesah soal kesehatan mental di masa pandemi. Jadi langsung aja kita gabung yuk. Halo Pak Dr. Ezra. Halo, saya Dr. Ezra Ebenezer Solema, spesialis kedokteran jiwa. Saya lulusan dari program pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di FKUI tahun 2014. Saya setiap hari ada edukasi di Instagram, juga ada posting di TikTok dan Twitter tentang informasi kesehatan jiwa. Jadi ini mungkin bisa membantu masyarakat ya, karena ini termasuk promosi kesehatan dan tanggung jawab sosial saya sebagai dokter untuk masyarakat. Jadi bisa masuk ke @psikiater_online. Nah, sebelum tanya-tanya lebih lanjut, aku penasaran nih dok, kenapa sih pandemi itu bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jelaskan bahwa menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, sehat itu haruslah keadaan yang lengkap dari fisik yang tidak ada penyakit, tetapi juga mental dan sosial harus baik. Nah, mental di sini maksudnya adalah kemampuan berpikir, mengelola perasaan, maupun menentukan perilaku dan pembicaraan. Nah, apabila mental tidak baik, pasti fungsi sosial juga nggak baik. Karena itu WHO menyatakan bahwa sehat itu harus keadaan lengkap dari fisik, mental, dan sosial yang sehat. Misalnya saat seseorang itu denial, orang akan bilang, ini nggak terjadi COVID, ini konspirasi dan sebagainya, misalnya menolak pakai masker dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau dari psikologis kita lihat sebenarnya itu aspek seseorang tersebut belum acceptance terhadap fakta yang sesungguhnya. Padahal berita tentang ini sudah sangat banyak, tetapi kok masih orang itu tidak percaya ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke, baik. Terus dok, sebenarnya tuh normal nggak sih kalau kita tuh lebih ngerasa cemas ataupun gelisah selama masa pandemi ini? Nah, kalau untuk dampak pandemi, kita kan seringnya berpikir ini tentang kesehatan fisik aja ya. Padahal akhirnya kan dampaknya juga ke ekonomi, juga ke sosial. Dan orang sering lupa bahwa ini juga ke aspek jiwa atau psikis. Nah, yang orang lupa adalah kalau psikis tidak diperhatikan, kemudian kualitas hidup pasti menurun, akhirnya kinerja pasti menurun, akhirnya hubungan sosial juga pasti berubah. Ini akhirnya mempengaruhi banyak hal yang lain, dampaknya juga ke sosial dan ekonomi juga. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan mental nih dok, jadi akhir-akhir ini tuh aku ngerasa badan aku itu lebih cepat capek, terus udah gitu juga jadi lebih sering overthinking. Alhasil tuh pikiran tuh jadi kayak mumet gitu loh, jadi kerja juga jadi nggak produktif. Sebenarnya tuh itu ada nggak sih dok kayak korelasinya dengan stres akibat pandemi? Sebenarnya ada satu lagi dampak psikologis pandemi ini, yaitu menurut Elizabeth Kubler-Ross, ketika seseorang mengalami major stress event, misalnya seperti pandemi sekarang, setiap orang yang mengalami ini pasti akan mengalami fase penyesuaian secara psikologis, mulai dari denial, anger, bargaining, depression, dan akhirnya acceptance. Dan sayangnya ini biasanya bolak-balik dan bisa naik turun. Dari acceptance bisa jadi denial lagi, anger lagi, denial lagi, dan seterusnya, baru akhirnya benar-benar acceptance. Nah, ngomong-ngomong soal efektif kerja nih dok, kira-kira apa nih tips dari Dr. Ezra supaya WFH menjadi lebih efektif di masa PPKM seperti sekarang? Intinya yang terpenting ada dua hal. Kita perlu mengenal diri kita secara fisik, mental, dan semuanya, dan kita perlu mengelola diri kita, baik kelebihan kekurangan maupun bagaimana mengelola stres kita. Dengan begitu, kita juga tahu batas kapan kita butuh bantuan. Kalau memang sudah butuh bantuan, jangan tunda lagi. Segera cari bantuan ke profesional kesehatan jiwa. Namun sebelumnya coba lakukan yang biasa kita lakukan. Supaya apa?
jiwa kita tetap sehat, sehingga kualitas hidup kita tetap baik, sehingga yang diuntungkan keluarga kita dan ujung-ujungnya bangsa negara kita secara tidak langsung. Nah, bener banget tuh guys, masih ada harapan untuk mengupgrade diri. Karena di masa yang canggih seperti sekarang ini, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja secara online. Ngomong-ngomong tentang platform belajar online, aku punya rekomendasi untuk kalian coba, yaitu aplikasi Ngelesin yang menyediakan les private dan juga short course mulai dari akademik sampai non-akademik. Dan tentunya tenaga pengajarnya expert di bidangnya masing-masing. Dan gak cuma itu guys, mulai dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 16 Agustus 2021, melalui Festival Ngelesin Berbagi, Ngelesin akan mengadakan free short course buat kalian yang ingin mengupgrade diri di masa pandemi. Dan tentunya akan diisi dengan tema-tema menarik. Lewat Festival Ngelesin Berbagi, Ngelesin juga turut membantu pemulihan masyarakat terdampak pandemi melalui program berbagi kebaikan Rp1 yang didukung oleh Astra Pay. Kapan lagi guys bayar les apapun di Ngelesin hanya Rp1 menggunakan Astra Pay, dan dijamin akan mendapatkan mentor-mentor yang premium. Kalau teman-teman punya topik menarik lainnya yang mau dibahas, bisa tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Satu Indonesia.